Ibu nonton, kalau misalnya saya sering live di media sosial saya, ya seperti itulah kegiatan saya. Pada waktu di Indonesia, saya juga melakukan hal seperti itu. Tetapi yang saya dapatkan itu saya dipersekusi oleh orang-orang Islam. Akhirnya saya mengamankan diri saya ke sini. Nah, sesampainya di sini, ternyata saya kaget itu di sini itu ternyata susah. Susahnya karena nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia saya nggak perlu kerja, nggak perlu apa, karena saya ada usaha di sana kan. Jadi saya bisa menjawab atau menginjil lewat media sosial. Kemudian saya pulang, saya makan, saya tidur seperti itu. Nah, di sini nggak bisa. Di sini kita perlu biaya ternyata. Kalau di Indonesia saya tidur nggak perlu bayar, kalau di sini saya bayar. Nah, sehingga saya membuat satu rencana di dalam saya mikirin masa depan saya di sini ya. Karena saya di sini mau ngapain? Saya pengen pulang udah nggak bisa, karena kalau saya pulang ya pasti saya dikerangkeng kalau saya kasih pulang. Nah, sehingga saya berpikir, oh ya sudah kalau begitu, apa yang saya punya saya jual, apa yang saya punya di Indonesia saya jual. Kemudian saya cari gantinya di sini. Ternyata harga di California ini itu nggak masuk akal. Kita jual 5 rumah di Indonesia, di sini belum dapat satu. Nah, sehingga saya mikir-mikir ini bagaimana caranya. Saya telusuri, karena saya cari tempat kan ya. Saya telusuri seluruh state lewat platform penjualan properti tanah dan segala macam. Saya cari di California, semua. Saya pindah ke Texas, akhirnya dapatlah satu state yang harganya itu masih terjangkau kalau kita jual dari sana. Nah, kemarin saya udah ke sana, udah saya cek tempatnya. Nah, tempatnya itu ya kebetulan ya bagus, tempatnya bagus, nyaman. Iya, nah, masalahnya di sana nggak ada komunitas Indonesia. Iya, jadi kayaknya kalau di sana itu bisa depresi karena nanti ngomongnya paling sama tembok. Kita nggak bisa ngomong begini. Kalau di sana biasanya memang begini kan, jadi kita kan kita ada kompo-kompo gitu, ada ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya memang seperti yang saya bilang, saya sering bilang juga di TikTok saya, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang nonton. Tapi kalau teman-teman nontonnya di Facebook itu pasti nggak ada, bagiannya itu udah nggak ada. Karena yang di Facebook itu hanya potongan-potongan. Kalau yang aslinya itu sumbernya dari TikTok maupun YouTube saya. Nah, seperti yang saya bilang, intinya yang saya katakan itu apa yang saya jual misalnya dari sana, kemudian saya pindahkan ke sini, dan di sini itu pasti kurang. Karena saya nggak tahu, karena saya baru di Amerika, saya nggak tahu orang Amerika juga. Saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang mau bantu ya syukur. Kalau nggak pun nggak masalah kalau saya. Gitu. Gampang kalau saya. Yang jelas isi saya seperti itu saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman support, syukur, tidak benar. Rasa seperti itu dari saya. Saya juga nggak tahu seperti ini. Tadinya saya cuma pindah belajar ke gereja atau bukan gereja ke sini. Saya juga nggak tahu. Kalau saya sih, kalau saya sendiri pribadi, kayaknya masa depannya memang bukan dari sini. Karena kalau di sini saya bayar soalnya jauh. Jadi waktu buka jadi ini isinya programnya ya, jadi tadinya itu tidak disengaja ya. Jadi pertama-tama saya itu melihat banyak orang Muslim itu mengganggu iman kita. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia itu dirongrong oleh orang-orang Islam yang memurtadkan banyak umat Tuhan. Ya nggak bilang radikal sih. Mereka intinya ingin memurtadkan murid-murid Tuhan Yesus dengan cara bagaimana mereka menyesatkan, dengan cara mengatakan bahwa ajaran Kristen itu salah. Begitu. Nah, sehingga itu memanggil saya untuk menjawab mereka lewat media sosial. Ya. Nah, ketika saya menjawab mereka lewat media sosial, ya yang saya dapatkan seperti itu, yang saya dapatkan persekusi, ancaman dan segala macam. Nah, akibat daripada ancaman-ancaman segala macam itu, akhirnya saya kesini. Niatan saya itu mau pulang. Saya kesini niatan saya pertama untuk supaya situasi mereda. Saya pikir ya nanti saya pulang ke sana sekian lama, nanti kalau sudah mereda keadaannya, saya pulang. Ternyata penonton saya itu repost video-video saya. Jadi bukannya nambah teman, tambah parah dan tambah banyak sekali ancaman kepada saya. Akhirnya saya di sini ya memikirkan ke depannya seperti apa. Karena saya nggak mungkin ya kayak gini terus kan. Maka saya membuat program seperti itu. Karena kalau teman-teman tahu, saya juga itu diperjualbelikan di media sosial. Saya diperjualbelikan oleh orang-orang yang mengupload video-video saya. Jadi ketika mereka mengupload video saya, mereka itu dapat AdSense.
mereka dapat iklan, mereka itu konten-konten saya itu banyak sekali, jutaan orang yang nonton, dan itu memang menghasilkan banyak uang bagi pengupload itu. Bagi Edis nggak dapat. Bagi saya zong. Jadi saya nggak punya penghasilan sama sekali dari AdSense itu, baik dari YouTube itu zong semua nilainya zong. Karena nggak Gitu. diatur, laki-laki subscribe. Oke, saya mau tanya, udah berapa lama Anda di sini? Sampai sekarang. Terus sudah pernah surat-surat atau gimana? Iya. Kalau surat-surat saya udah lengkap, saya tinggal ngurus saja. Oh iya, udah Iya. SS, Udah. yang permit semua udah. Jadi jadi memang harus ada yang nanti tim. Timnya itu nanti tuh bantu kamu, ya kan, untuk luruskan seperti kamu bilang itu tadi kan. Oh, saya nggak dapat apa-apa dan saya beli ya kontennya di scan sama mereka, konten saya hilang ini itu bisa. Jadi kalau ada profesional memang di subscribe, jadi nanti semua itu dana dia tuh larinya ke Edis itu. Nanti ada timnya tuh harus profesional yang harus di Amerika ini. Jadi pasti banyak orang yang untuk Tuhan Yesus pasti banyak saya di Chicago semua yang di Chicago. Nggak ada pajak sakol. Ya. Ya, jadi memang kan di sini tuh ada tiga gitu. Jadi ada tiga, ada saya, ada Pak Saipudin, kemudian ada satu lagi. Memang kami ini sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Kalau Pak Saipudin mungkin masih di sini, kalau saya kayaknya saya udah memperhitungkan ke depannya. Kalau di sini kayaknya memang nggak bakal sampai, nggak kecapai itu, jauh. Karena harganya itu nggak masuk gimana? Ya silakan kedua dong. Kajian itu selalu pasti Iya. Ya kan Kalau sekarang itu- belum kamu udah menyerah. Menyerah diri kamu. Ya kalau saya hitungnya yang logis-logis saja. Saya memperhitungkan hal yang logis. Jadi kalau misalnya di tempat lain, ya masih terjangkau lah. Tapi corona. Ya, Di Tennessee ada komunitas Indonesia. Beli tanah di Tennessee tidak terlalu mahal. kalau sudah saya teliti, memang daerah situlah yang paling masuk akal. Tennessee mahal. Enggak. Murah Tennessee Dia murah. sudah terbeli mana? Oklahoma yang murah. Jadi saya paling. Ya, kami kemarin ke sana, sudah cek, sudah lihat semua, semua. Cuman yang membuat batal hari itu karena sepi di sana itu, nggak ada orang. Jadi ya hutan, ini nggak ada begini tempatnya. Cuman masa mau seperti ini, iya. Saya pernah ke Oklahoma, saya tahu Inet Oklahoma, ke Kansas. Jadi maksudnya seperti itu, ini beritahu kepada teman-teman, sesama teman. Kalau misalnya ada yang support, kita berdiri masing-masing. Kalau yang support, saya sendiri, saya sendiri masing-masing. Itu aja dari saya. Terima kasih.